Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati seluruh Prodi di lingkungan Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, kami tim dari LPNPP, Pusat Inovasi dan Pengembangan Pembelajaran, akan mencoba untuk dapat menjelaskan bagaimana cara menggunakan Sipalu sebagai Prodi. Langkah pertama yang dapat Bapak Ibu lakukan adalah dengan masuk ke akun Sipalu masing-masing. Kemudian pada akun Prodi kan tersedia menu program studi. Dalam menu program studi ini terdapat beberapa submenu, di antaranya yang pertama kurikulum, CPL dan IK Prodi, passing grade CPL, PJMK, sebaran CPL, ketercapaian CPL, metode assessment, daftar pengampu, dan pengajuan review grade. Kami akan mencoba untuk dapat menjelaskan masing-masing dari submenu tersebut. Submenu kurikulum. Submenu kurikulum adalah submenu yang berisi tentang kurikulum program studi, jumlah mata kuliah, dan status serta daftar CPL dan juga daftar mata kuliah. Bisa dilihat di sini terkait profil kurikulum, maka bisa dicek masing-masing pada kolom aksi terkait dengan jumlah CPL-nya, bisa diklik. Ini adalah CPL dari kurikulum program studi. Kemudian ada juga daftar mata kuliah dari program studi, di mana pada kolom dokumen tertera ada beberapa dokumen seperti portofolio, RPS, kontrak, dan silabus. Pada kolom paling kanan terdapat aksi. Ketika kita klik, ini akan mencoba untuk dapat merubah atau mengedit berkaitan dengan identitas mata kuliah dari program studi. Pada submenu selanjutnya adalah CPL dan IK Prodi. Pada menu CPL dan IK Prodi, pada submenu ini Bapak Ibu Prodi dapat melakukan editing ataupun penambahan terhadap CPL program studi dan juga indikator kinerja yang ditetapkan dalam mencapai CPL dari program studi. Bagaimana cara melakukan editing? Bapak Ibu tinggal klik icon tulisan yang berada di sini, icon pensil. Ketika diklik nanti akan menampilkan tabel tambahan berupa kriteria, kode CPL, dan uraian CPL. Dari sini Bapak Ibu bisa dengan leluasa untuk dapat merubah. Setelah itu jangan lupa untuk diklik simpan. Begitu juga dengan indikator kinerja. Jika Bapak Ibu Prodi ingin menambahkan indikator kinerja, maka bisa diklik dengan ikon IK di masing-masing CPL. Bapak Ibu tinggal memasukkan kode IK, kemudian indikator, deskripsi indikator kinerja. Daftar CPL ini bisa Bapak Ibu lihat dari yang CPL 1 hingga CPL yang paling akhir, yaitu CPL 9. Submenu yang ketiga adalah passing grade CPL. Ketika Bapak Ibu Prodi ingin menentukan passing grade terkait capaian pembelajaran lulusan, bisa diklik pada submenu ini. Kemudian Bapak Ibu memastikan pilihan semesternya adalah pilihan semester yang tepat. Misalkan kita ambil semester yang sedang berjalan, yaitu minat 2023-2024. Maka Bapak Ibu bisa mengisingkan passing grade CPL-nya berapa dengan mengklik aksi. Silakan ditentukan masing-masing CPL terkait passing grade-nya sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Bapak Ibu sekalian.
Setelah dirubah passing grade-nya, maka bisa diklik simpan. Maka nanti datanya akan tersimpan. Hal itu dilakukan untuk menentukan passing grade di setiap semesternya untuk masing-masing CPL dari CPL 1 sampai CPL 9. Submenu selanjutnya adalah submenu PJMK. Pada submenu PJMK di sini ditujukan agar Bapak Ibu Korprodi bisa melihat, merubah, menambahkan daftar PJMK pada masing-masing mata kuliah di program studi. Jika Bapak Ibu ingin merubah atau menambahkan PJMK, bisa dilakukan dengan klik aksi. Silakan ketik NIP atau nama dosen, maka di sini akan autofill. Jadi akan merecall nama dosen dari yang Bapak Ibu cari. Setelah itu bisa diklik, kemudian diklik simpan. Ini adalah daftar PJMK. Submenu selanjutnya adalah sebaran CPL. Submenu sebaran CPL digunakan oleh Korprodi untuk dapat melihat sebaran CPL Prodi pada mata kuliah masing-masing beserta ketercapaian CPL sebagai hasil dari asesmen ketercapaian CPL masing-masing mata kuliah. Jika Bapak Ibu ingin mengecek salah satu mata kuliah bagaimana ketercapaiannya, tinggal diklik di sini di kolom paling kanan, klik ketercapaian. Berikut adalah tampilan dokumen hasil asesmen ketercapaian. Submenu selanjutnya adalah ketercapaian CPL. Submenu ini digunakan untuk melihat hasil asesmen ketercapaian CPL Prodi. Misalkan kita cek di sini, diklik saja ketercapaian. Kemudian kita pilih semester. Misalkan Gasal 2324. Maka di sini akan muncul bagaimana tabel ketercapaian CPL dari masing-masing CPL yang ditetapkan dalam program studi. Bapak Ibu bisa mengecek setiap capaian CPL melalui kolom aksi di detail. Maka di sini nanti akan terlihat bagaimana detail hasil asesmen dari masing-masing CPL program studi. Berapa persen yang tercapai, berapa persen yang tidak tercapai, bisa dilihat pada bagian detail ini untuk satu CPL. Begitu juga jika ingin mengecek di CPL lainnya, bisa diklik di detail. Jadi seperti ini untuk melakukan pengecekan terhadap hasil asesmen yang sudah dilakukan. Submenu selanjutnya adalah berkaitan dengan metode asesmen. Submenu metode asesmen digunakan untuk melihat metode penilaian CPL pada masing-masing mata kuliah di program studi. Bapak Ibu bisa klik detail pada kolom sebelah kanan, kemudian di
dipilih semesternya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa melihat bagaimana masing-masing mata kuliah menetapkan metode asesmen dalam penilaian masing-masing mata kuliah. Mulai dari pembelajaran secara case method, PDL, praktikum, UTS, UAS, tugas, ataupun quiz. Yang ini ditentukan oleh PJMK masing-masing mata kuliah. Jika Bapak Ibu ingin melihat secara detail, bisa diklik di kolom sebelah kanan, yaitu pilih semester, pilih metode. Di sini bisa dipilih bagaimana masing-masing metode asesmennya. Submenu selanjutnya adalah daftar pengampu. Berikut adalah daftar pengampu mata kuliah dari masing-masing mata kuliah yang berada di program studi. Bapak Ibu bisa mengimport mata kuliah dan pengampu dari Siakat. Jadi baseline data-data yang ada di daftar pengampu adalah dari Siakat. Ketika Bapak Ibu klik import mata kuliah, maka ini akan terintegrasi dengan Siakat. Updating yang dilakukan di sini adalah updating yang dilakukan di Siakat. Submenu terakhir adalah pengajuan review kurikulum. Berikut adalah langkah untuk mengusulkan terkait dengan review kurikulum yang bisa diajukan untuk dapat ditelaah oleh tim Pusat Inovasi dan Pengembangan Pembelajaran di LPIP. Itu adalah beberapa menu yang dapat digunakan oleh Polprodi untuk dapat mengecek bagaimana asesmen dari CPL dan IK Prodi di masing-masing program studi Bapak Ibu sekalian. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.